Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Saya punya kerinduan yang besar untuk berbagi, untuk share bagian Alkitab yang akan kita renungkan saat ini. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, kami muliakan nama-Mu saat ini atas kebaikan-Mu menjaga kami sampai detik ini. Kini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja, menolong kami semua, sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Kami sambut pewartaan firman saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ulangan pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-20, demikian bunyinya. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar
dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini, wariskanlah perintah Tuhan kepada anak cucu cicit. Kata wariskanlah berakar dari kata waris, artinya orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan orang yang telah meninggal. Apa yang diwariskan itu disebut warisan. Jadi kata wariskanlah dalam tema kita ini menunjuk pada himbauan atau perintah untuk memberikan pusaka berharga, yaitu perintah Tuhan yang telah diterima dari Tuhan sebagaimana kesaksian Alkitab. Segala perintah itu harus disampaikan kepada anak cucu cicit. Saudara sekalian, di dalam kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, kita tidak menemukan ada kata wariskanlah. Tidak ada dalam bacaan kita saat ini. Tetapi kalimat yang menunjuk pada kata itu tersirat dalam ayat 9, kalimat akhir. Di sini tertulis, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Kalimat ini adalah perkataan Musa. Perkataan yang disampaikan Musa kepada generasi baru umat Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Saudara, kitab Ulangan merupakan kitab yang ditulis oleh Musa pada tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab ini berisi amanat perpisahan Musa dengan umat Israel. Atau dapat juga kita katakan ini adalah khotbah terakhir Musa menjelang akhir hidupnya. Sebab Musa telah diberitahu oleh Tuhan, dia tidak akan memasuki tanah Kanaan, dia hanya sampai di Bukit Nebo. Jadi sebelum dia nyawanya diambil oleh Tuhan, Musa diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan khotbah terakhir kepada umat di dataran Moab. Dan khotbah ini disampaikan kepada generasi yang lahir di padang pasir. Jadi ada umat yang keluar dari Mesir, yang lahir di Mesir. Umat itu tidak sampai ke tanah Kanaan. Mengapa? Sebab mereka dalam perjalanan terlalu banyak bersungut-sungut dan menentang kepemimpinan Musa serta menyembah anak lembu emas di kaki Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Nah, karena ketidaktaatan mereka tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan, termasuk Musa. Nah, apa kesalahan dari Musa? Musa ini pada suatu ketika dia sangat emosional, dia tidak bisa mengontrol amarahnya, dan dia memukul tongkat di bukit batu tanpa meminta petunjuk Tuhan lagi. Jadi karena Musa tidak bisa mengendalikan emosinya, Musa terbawa dengan amarahnya, maka Tuhan menghukum dia. Dia kepemimpinannya hanya sampai di Bukit Nebo dan tidak sampai ke tanah Kanaan. Ini menjadi catatan penting bagi kita agar setiap hari belajar untuk mengendalikan emosi kita, untuk mengendalikan amarah kita. Jangan jadi sama seperti Musa, tidak bisa memasuki tanah Kanaan hanya karena amarah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, generasi yang lahir di Mesir itu menyaksikan mujizat Tuhan. Mujizat yang Musa buat di tanah Mesir itu mereka saksikan. Peristiwa ajaib, laut terbelah dua, laut Tiberau terbelah dua, dan umat menyeberang laut itu dengan selamat, sementara tentara Mesir mati semuanya, itu mereka saksikan. Nah, sementara generasi yang lahir di padang pasir ini, mereka tidak mengenal, atau tepatnya mereka tidak menyaksikan mujizat yang Musa perbuat, mereka tidak menyaksikan terbelahnya laut Tiberau itu. Karena itu Musa merasa penting ini untuk disampaikan kepada umat. Nah, generasi Mesir, artinya generasi yang lahir di tanah Mesir, yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang Musa hadapi sekarang adalah generasi yang baru, generasi yang lahir
di padang gurun. Nah, orang-orang yang lahir di padang gurun ini adalah generasi baru yang tidak menyaksikan peristiwa ajaib di Mesir. Karena itu Musa berpesan kepada mereka memberitahukan atau mewariskan perintah Tuhan kepada orang-orang ini agar perintah ini diwariskan juga kepada anak cucu mereka. Jadi, kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Musa dan diwariskan kepada Israel sebagai dokumen perjanjian untuk dibacakan seluruhnya di hadapan bangsa Israel setiap 7 tahun. 7 tahun mereka harus membacakan kitab Ulangan ini. Hal ini dicatat dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-4, Musa meminta kepada umat Israel untuk berpegang pada perintah Tuhan, supaya mereka hidup dan memasuki negeri yang dijanjikan itu. Ini menarik untuk kita renungkan. Yang diizinkan Tuhan untuk memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan itu hanya mereka yang taat melakukan perintah Tuhan. Hanya mereka yang taat berpegang pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan diingatkan oleh Musa di sini, jangan ditambah atau dikurangi. Jangan. Dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-5 kita membaca ada hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan bagi mereka yang tidak taat. Ketidaktaatan disebutkan di sini yaitu menyembah Baal Peor, dewa sembahan orang Moab. Nah, kisah ini dicatat dalam kitab Bilangan pasal 25. Akibat penyembahan terhadap Baal Peor ini, 2.400 orang Israel mati dihukum oleh Tuhan. Yang menarik untuk kita renungkan sekarang adalah Tuhan begitu dekat dengan umat dalam wujud tiang awan dan tiang api, sangat dekat. Tetapi mengapa bangsa Israel tergoda menyembah Baal Peor? Masih ingat kisah Bileam? Bileam diminta oleh pemimpin bangsa Midian. Bileam diminta oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, apakah Bileam melakukannya? Bileam mendapat peringatan dari Tuhan, jangan lakukan itu. Dan Bileam tidak melakukannya. Tetapi Bileam tidak kehabisan akal. Dia memberikan nasihat kepada Balak. Dan ini dicatat oleh sejarawan bangsa Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Flavius Josephus menceritakan, Bileam ini memberikan nasihat kepada Balak agar mengutus perempuan-perempuan Moab ke tengah-tengah bangsa Israel. Lalu perempuan-perempuan Moab ini punya misi, yaitu membujuk bangsa Israel untuk menyembah Baal Peor. Dan ternyata misi ini berhasil. Ada banyak orang yang menyembah Baal Peor. Jadi umpan yang diberikan oleh Balak adalah perempuan-perempuan Moab yang cantik. Dan banyak orang Israel yang jatuh ke dalam penyembahan berhala karena kehadiran perempuan-perempuan cantik ini. Nah, saudara sekalian, ketidaktaatan dari umat Israel ini membawa bencana bagi umat. Tidak ada satupun dari antara umat Allah yang menyembah Baal Peor itu disisakan oleh Tuhan. Semuanya dihukum mati di padang pasir itu. Ketidaktaatan melahirkan bencana. Ketidaktaatan melahirkan malapetaka. Ketidaktaatan melahirkan kematian. Ketidaktaatan membuat umat tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Dan ini diingatkan oleh Musa kepada generasi yang baru ini, jangan melakukan dosa ini. Jangan menyembah Baal Peor. Jangan menyembah berhala. Nah, Musa di sini mengingatkan peristiwa itu kepada umat. Musa seolah mengatakan, janganlah sekali-kali melupakan sejarah.
Orang yang tidak mentaati perintah Tuhan tidak diperkenankan oleh Tuhan memasuki tanah perjanjian. Selanjutnya, perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di sini Musa mengingatkan umat agar terus ingat perintah Tuhan dan melaksanakannya. Sebab dengan demikian, kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi kalau kita menghendaki kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, pesan dari Musa adalah lakukanlah segala perintah Tuhan. Taatilah segala perintah Tuhan. Maka hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Maka banyak orang akan bersaksi, inilah Allah yang benar, inilah Allah yang sejati, dan inilah umat Allah yang penuh dengan akal budi, yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi kesaksian itu lahir ketika mereka melihat umat Allah melaksanakan perintah Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, Musa meminta umat jangan melupakan hari di mana Tuhan Allah memperlihatkan kebesaran kuasa-Nya. Masih ingat peristiwa di Gunung Sinai atau Gunung Horeb itu? Di situ Tuhan memperlihatkan kebesaran kuasa-Nya. Gunung itu terbakar dan api itu menyala sampai di langit, dan umat Allah ketakutan. Di saat umat Allah ketakutan, disitulah Allah berfirman dari tengah-tengah api yang menyala itu. Dan selanjutnya Tuhan memberikan 2 loh batu. Nah, peristiwa ini diceritakan oleh Musa agar umat Israel tetap memelihara sikap takut akan Tuhan dan menghormati 2 loh batu yang berisi 10 hukum yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel melalui Musa. Mengapa peristiwa ajaib ini harus diceritakan? Mengapa peristiwa diberikannya 10 hukum itu harus diceritakan? Tujuannya hanya satu, agar umat bertumbuh menjadi umat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Nah, saudara sekalian, perhatikan ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Di sini Musa melarang umat membuat patung berhala dengan dasar Tuhan tidak memperlihatkan dirinya saat di Gunung Horeb. Tuhan tidak memperlihatkan wajahnya, Tuhan tidak memperlihatkan tampilan dirinya ketika dia berbicara dari tengah-tengah api di Gunung Horeb. Karena itu Musa mengatakan jangan membuat berhala, jangan membuat patung yang menyerupai wajah Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri tidak memperlihatkan wajahnya seperti apa. Jangan lakukan itu. Nah, ini dasar yang disampaikan oleh Musa agar tidak membuat patung berhala, karena Tuhan tidak memperlihatkan dirinya di atas Gunung Horeb. Tuhan hanya memperdengarkan suaranya. Selain dasar ini, umat juga tidak boleh membuat patung berhala karena mereka telah menjadi umat Allah. Jadi kalau kita telah menjadi umat Allah, Tuhan melarang kita menyembah berhala. Dari ulasan teks ini, kita mendapatkan beberapa pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, taatilah perintah Tuhan. Sebab tanpa ketaatan kepada Tuhan, kita tidak mungkin memasuki tanah perjanjian. Kita tidak mungkin memasuki sorga yang dijanjikan itu. Yang kedua, hindarilah penyembahan berhala. Bangsa Israel gagal sebagai umat Allah karena tergoda menyembah berhala, Baal Peor. Yang ketiga, mentaati perintah Tuhan itu membuat hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang keempat, ceritakanlah perbuatan ajaib Tuhan dan beritahu perintahnya agar anak cucu kita bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan yang kelima, Tuhan melarang kita menyembah berhala. Hanya Dialah yang patut kita sembah. Nah, sekarang apa implikasi firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama,
Sorga, rumah Bapa, Firdaus itu adalah tempat yang selalu dirindukan oleh banyak orang Kristen. Tetapi banyak orang tidak mau membayar harga. Mereka merindukan masuk surga, tetapi tidak mau membayar harga atas kerinduan mereka itu. Benar, Kristus telah menyelamatkan kita. Benar, kita telah ditebus oleh Yesus dari segala dosa-dosa kita. Dan kita patut mengucap syukur atasnya dan harus mengucap syukur atasnya dengan jalan mentaatinya. Filipi 1 ayat 29 mengingatkan kita, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ada dua hal yang dikaruniakan Tuhan di sini. Di satu sisi Dia mengaruniakan percaya, di sisi yang lain Dia mengaruniakan menderita. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan, aku percaya Yesus, tetapi kita tidak mau menderita dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak mau menderita karena melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dua hal ini harus sejalan. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, berani menderita demi mempertahankan, demi melaksanakan Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus untuk kita sampaikan kepada siapapun di muka bumi ini. Ketaatan itu membuat orang Kristen menderita. Cobalah kita membaca sejarah jemaat mula-mula. Ada banyak orang demi mempertahankan imannya, disiksa, dianiaya, dipaksa berkelahi dengan singa, dicambuk, dibunuh, disalibkan. Semuanya itu adalah konsekuensi karena iman, karena percaya mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bacalah sejarah penginjilan. Orang-orang yang memasuki ladang penginjilan menderita ketika mereka berhadapan dengan suku-suku yang masih asing bagi mereka. Karena itu, tidak cukup hanya percaya. Tidak cukup hanya mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus diikuti dengan sikap mental, mau menderita demi mempertahankan keyakinan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sangatlah ironi jika kita mengatakan, aku percaya Yesus, tapi ketika diperhadapkan dengan masalah, kita melepaskan keyakinan itu. Atau kita menjauh dari persekutuan dengan Yesus. Ini sesuatu yang ironi. Kita hanya berani mengatakan percaya, tetapi konsekuensi dari percaya ini, menderita demi mempertahankan kepercayaan ini, menderita demi melaksanakan apa yang Yesus perintahkan. Kita tidak mau menjalankannya. Bukankah ini adalah sesuatu yang sungguh ironis dan memprihatinkan bagi kita? Yang kedua, berhala. Zaman dulu patung dewa. Di Moab, patung Baal-peor. Berhala kemudian berkembang pengertiannya. Segala benda yang disembah itu berhala. Dewasa ini, berhala dipahami sebagai apa saja yang menarik perhatian kita sehingga kita melupakan Tuhan, sehingga kita mengabaikan Tuhan. Itu berhala. Saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan di zaman modern ini ada 4 berhala yang sangat serius mengganggu pertumbuhan iman kita ketika kita tergoda oleh 4 berhala ini. Yang pertama, uang. Karena uang, ada orang yang tega menghabisi saudaranya sendiri. Uang atau kekayaan atau harta benda acap kali membuat kita tidak lagi mentaati perintah Yesus. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau uang sudah menarik perhatian kita, sehingga kita tidak mau lagi melaksanakan perintah Yesus, sehingga kita melupakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, uang, harta benda, dan kekayaan yang kita miliki telah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan itu dapat menjadi berhala dalam kehidupan kita.
Belajarlah dari peristiwa kematian Brigadir J yang lagi heboh, yang lagi viral saat ini. Bagaimana kekuasaan itu dimainkan oleh atasan, memerintahkan bawahan untuk membunuh sesamanya. Kekuasaan telah menjadi berhala di tangan orang yang berkuasa. Yang ketiga, hobi. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Pada hari Minggu, itu kan hari orang beribadah. Tetapi ada orang yang punya hobi menyabung ayam. Dan itu dilakukan tepat pada hari ketika orang-orang beribadah di gereja. Kalau hobi yang semacam ini telah menarik perhatian kita, sehingga kita meninggalkan persekutuan dalam Yesus, melupakan Tuhan. Karena hobi itu telah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Yang keempat, gadget atau handphone. Ada banyak orang setiap hari menghabiskan waktunya hanya di gadget, di handphone yang dia miliki. Bermain game online sampai waktu ibadah, waktu untuk berdoa, dia lupakan begitu saja. Karena dia menghabiskan waktunya bermain game online atau mengutak-atik handphone yang dia miliki. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, gadget atau handphone itu telah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan melarang kita menyembah berhala. Mengapa? Karena yang dikehendaki oleh Tuhan, yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan, hanyalah Dia satu-satunya. Yang ketiga, hidup kita menjadi kesaksian jika kita konsisten melaksanakan firman Tuhan. Perjuangan kita sebagai orang Kristen di situ, setia hingga ke tamat. Memang tidak ada yang sempurna. Kita bisa saja jatuh bangun. Tetapi tujuan kita tetap melaksanakan firman Tuhan. Paulus dan Petrus pernah berselisih, pernah berbeda pendapat. Tetapi konsentrasi mereka tetap melaksanakan perintah Tuhan. Mereka tetap konsisten melaksanakan firman Tuhan. Dan akhirnya kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang keempat, sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab memberitahu anak cucu kita tentang perintah Tuhan. Kita punya tanggung jawab mengajar mereka tentang perbuatan ajaib Tuhan dan perintahnya. Supaya apa? Supaya anak cucu cicit kita bertumbuh sebagai anak yang takut akan Tuhan, sebagai anak yang mentaati Tuhan. Nah, dari ulasan di atas ini, saya menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita mewariskan perintahnya karena godaan untuk tidak melaksanakan perintah itu sangat besar. Bayangkan saja umat Israel yang dekat dengan Tuhan. Tuhan yang hadir dalam wujud tiang awan dan tiang api. Asitoh bangsa Israel tergoda menyembah Baal Peor. Ini menjadi catatan evaluatif bagi kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti godaan itu tidak ada. Ada saja Baal Peor yang baru, yang mencoba menggoda kita untuk mengalihkan perhatian kita dalam konsistensi kita melaksanakan perintah Tuhan. Hati-hatilah, waspadalah. Yang kedua, godaan paling besar datangnya dari berhala di sekitar kita. Sesuatu yang menarik perhatian kita sehingga kita melupakan dan tidak lagi mentaati Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua adalah berhala di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan menghendaki kita hanya menyembah Dialah satu-satunya sebagai Tuhan dan Allah di dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan tidak menghendaki kita menyembah berhala. Tuhan tidak menghendaki hadirnya berhala di dalam kehidupan kita. Yang Dia kehendaki adalah taatilah perintahnya. Jika kita mentaati perintahnya, maka kita layak, kita pantas memasuki rumah Bapa yang Dia janjikan itu. Terpujilah Tuhan dengan firman-Nya. Amin.